Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok manufaktur 1 dari Universitas Logistik dan Bisnis Internasional dari jurusan D4 Akuntansi Keuangan kelas 2A akan menjelaskan laporan tugas besar kami mengenai sistem akuntansi pada perusahaan manufaktur kegeprek cabang DT. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Intestor dengan nomor akhir NPM 30, ada Citra Lestari dengan nomor akhir NPM 32, ada Zegina Bergis dengan nomor akhir NPM 37, ada juga Rani Hanifah dengan nomor akhir NPM 40. Tidak hanya itu juga, kami berterima kasih kepada dosen pengampu kami, Bu Rima Sundari, SEMAKCA. Baik, kita mulai kepada profil perusahaannya. Kegeprek adalah brand kuliner lokal dan lahir dari semangat 3 mahasiswa. Ada dari Bapak Irfan Islami yang sebagai pendiri Kegeprek di tahun 2016, mahasiswa Teknik Material ITB bersama Ibu Rani Didiawati sama satu rekannya selama semester 7. Dengan modal terbatas dan dapur yang terbuka, mereka dapat melawan kompetitor. Nah, mereka menyediakan pengalaman makanan yang personal dan transparan melalui konsep sambal custom yang dimana pelanggan itu bisa memilih level kepedasan, kadar, dan sesuai selera yang masing-masing. Tidak cek kaos di depan mata pelanggan untuk menciptakan rasa percaya, interaksi, dan sensasi unik untuk membuat kegeprek yang cepat dikenal dan dicintai. Di dalam berdirinya itu, ada salah satu rekan pendiri tidak untuk melanjutkan perjalanan bisnis, namun Bapak Irfan dan Ibu Reni ini tetap melangkah membawa semangat awal yang sama, berinovasi, dan berkontribusi. Berawal dari satu cabang kecil, kini Kegeprek tumbuh menjadi 10 cabang aktif di Bandung dan sekitarnya, melayani ribuan pelanggan setiap bulannya dan bahkan menerima penghargaan dari GrabFood atas performa layanan dan kualitas produk yang konsisten. Baik, kita berada di bab 2 mengenai struktur organisasi perusahaannya. Nah, menurut Mulyadi ini, struktur organisasi itu unsur yang penting dalam pengenalan internal dalam perusahaan. Nah, dalam struktur organisasi Kegeprek cabang data ini terdapat pemilik, yaitu Bapak Irfan Islami dan Ibu Rani Ridiawati. Ada supervisor, karyawan 1 Gunawan, leader Rahmat, dan karyawan ini Agus. Baik, di sini saya Rani Hanifah akan membahas mengenai sistem akuntansi pembelian kredit. Pada deskripsi kegiatannya yaitu perusahaan melakukan pembelian persediaan. Bagian leader outlet melakukan pemeriksaan persediaan bahan baku untuk mencatat kebutuhan pembelian persediaan. Daftar kebutuhan persediaan ini kemudian diserahkan kepada pemilik untuk diidentifikasi persetujuan pembelian persediaan. Setelah itu, pemilik membeli persediaan kepada supplier. Persediaan dikirim ke outlet, leader outlet menerima persediaan dan melakukan pemeriksaan persediaannya. Selanjutnya yaitu fungsi terkait. Yang pertama, leader. Bagian leader bertanggung jawab melakukan pengecekan persediaan, mencatat persediaan bahan baku, menyerahkan catatan pembelian bahan baku, dan menerima pesanan persediaan. Yang kedua yaitu pemilik. Pemilik bertanggung jawab mengidentifikasi pesanan persediaan, membeli persediaan, dan mencatat transaksi pembelian. Cakupan sistem atau jaringan prosedur yang membentuk sistem. Pertama, prosedur pencatatan persediaan. Pertama, bagian leader mencatat kebutuhan persediaan yang akan dipesan. Kedua, bagian leader mengirimkan catatan persediaan kepada pemilik. Selanjutnya yaitu prosedur pesanan persediaan. Pertama, pemilik menerima catatan persediaan dari bagian leader. Pemilik mengidentifikasi catatan persediaan, lalu pemilik memesan persediaan kepada supplier. Selanjutnya yaitu prosedur pembayaran persediaan. Pertama, pemilik menerima surat tagihan dari supplier, lalu pemilik melakukan pembayaran atas pembelian persediaan, pemilik menerima nota atas pembayaran pembelian kepada supplier dan dicatat langsung atas pembelian persediaan, dan yang terakhir pemilik memberikan nota pembayaran persediaan yang sudah termasuk rincian persediaan yang dibeli kepada leader untuk pengecekan. Lalu prosedur yang terakhir yaitu penerimaan persediaan. Pertama, bagian leader menerima nota dari pemilik, bagian leader memeriksa persediaan yang dikirim dari supplier, lalu bagian leader menyimpan persediaan di gudang. Berikut adalah flowchart pembelian kredit. Pada redesign pembelian kredit yaitu menambahkan rangkap dokumen dan juga menambahkan fungsi yaitu bagian akuntansi. Baik, selanjutnya saya Zegina Berges dengan akhiran NPM 37 akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi penjualan tunai.
Awalnya, perusahaan ini melakukan penjualan tunai di mana sistem ini dimulai dengan pelanggan yang mendatangi perusahaan, lalu memilih menu yang diinginkan. Kemudian karyawan akan membuatkan pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Setelah selesai memproduksi pesanan tersebut, selanjutnya karyawan memberikan kepada pembeli. Setelah pembeli menerima pesanan tersebut, pembeli melakukan pembayaran kepada karyawan dan karyawan akan menyimpan uang tersebut di cash box. Sedangkan fungsi yang terkait yaitu ada pemilik perusahaan yang bertanggung jawab membuat laporan keuangan secara sederhana untuk penjualan tunai, dan ada supervisor yang bertanggung jawab menerima uang atau penjualan tunai dan merekap transaksi penjualan tunai harian yang ada di Google Form. Sedangkan leader bertanggung jawab menerima pesanan dari pelanggan melalui lembar menu yang diisi oleh pelanggan, kemudian dapat bertukar shift dengan bagian kitchen. Sedangkan bagian kitchen bertanggung jawab untuk menyiapkan pesanan pelanggan berdasarkan lembar pesanannya. Kemudian dokumen yang digunakan oleh perusahaan yaitu sebuah lembar pesanan kertas menu yang diisi oleh pelanggan saat melakukan pembelian. Dokumen yang lain yang digunakan oleh perusahaan ini yaitu sebuah Google Form yang berisi seluruh transaksi penjualan tunai harian. Sedangkan catatan akuntansinya itu masih berupa pencatatan secara sederhana yang ditulis secara manual pada sebuah buku tulis. Dan ini adalah flowchart penjualan tunai sebelum redesign. Kami melakukan redesign dan kami menemukan kelemahan-kelemahannya dengan dimana sistem pengendalian intern yang dimiliki oleh perusahaan sebelum redesign yaitu belum ada pemisahan tugas atau double job. Kemudian fungsi leader menerima uang atas penjualan tunai dan juga melakukan penginputan seluruh transaksi penjualan tunai. Pada sistem otorisasi dan prosedur pencatatannya, belum adanya otorisasi dan pemilik melakukan pencatatan secara sederhana atas penjualan tunai secara manual menggunakan buku tulis. Kemudian pada praktik yang sehat, rekapitulasi penjualan tunai oleh fungsi supervisor tidak disertai dengan dokumen pendukung berupa bukti transaksi yang valid. Dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab, karyawan yang bekerja di Kegeprek cabang DT ini ditempatkan berdasarkan keahliannya masing-masing dan diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif. Dari kejadian nyata tersebut kami mengambil kelemahan, yaitu kelemahannya belum adanya pemisahan fungsi, belum adanya otorisasi, dan pengarsipan lembaran pesanan pelanggan sebagai bukti transaksi hanya diarsipkan oleh leader yang menginput seluruh transaksi atas penjualan tunai. Maka dengan itu kami melakukan redesign dengan kami menambahkan fungsi pemilik yang bertanggung jawab mengotorisasi beberapa dokumen terkait penjualan, supervisor yang bertanggung jawab untuk mengawasi penjualan tunai, leader yang bertanggung jawab memastikan seluruh staf bekerja sesuai dengan pembagian tugas yang telah ditetapkan. Selain itu, leader juga bertugas menginput data penjualan harian ke dalam Google Form setelah toko tutup, serta memastikan ketersediaan bahan baku harian agar operasional usaha dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Kemudian kami juga melakukan redesign pada bagian kasir. Kami menambah fungsi kasir yang bertanggung jawab menerima pesanan dan menerima uang tunai dari pelanggan serta memasukkan uang ke dalam cash box. Dan bagian kitchen bertanggung jawab membuat pesanan sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk catatan akuntansinya kami melakukan redesign dengan adanya jurnal penjualan tunai yang dicatat oleh bagian akuntansi. Baik, kita langsung saja ke sistem akuntansi pengeluaran kasnya. Dan dari deskripsinya ini dilakukan saat token listrik pembelian kepada
Baik, kita akan masuk ke dalam redesainnya ya. Sistem akuntansi pengeluaran kas dalam redesainnya ini, kami itu dalam perubahannya itu menambahkan fungsi pemilik dan bagian akuntansi. Nah, dalam pemilik ini bertanggung jawab sebagai pengotorisasi dan bagian akuntansi bertanggung jawab sebagai mencatat bukti pengeluaran ke dalam jurnal pengeluaran kas. Ini merupakan cakupan setelah diredesainnya, dan ini merupakan alur atau bagan flowchart-nya setelah diredesainnya dalam sistem pengeluaran kas. Selanjutnya yaitu sistem akuntansi penggajian. Pada deskripsi kegiatan, sistem penggajian ini dimulai oleh supervisor yang melakukan pencatatan kehadiran karyawan dengan menggunakan Excel setelah dilihat dari CCTV outlet, sehingga menghasilkan daftar hadir karyawan. Daftar hadir karyawan ini diberikan kepada pemilik, dan dari daftar hadir karyawan ini, pemilik memberikan uang kepada supervisor untuk pembayaran gaji. Setelah menerima uang dari pemilik, supervisor memberikan uang tersebut kepada masing-masing karyawan. Lalu fungsi yang terkait pada sistem ini ada dua, yaitu supervisor dan pemilik. Dokumen yang digunakan yaitu daftar hadir karyawan atau DHK dan rekap daftar gaji atau RDG. Catatan akuntansi yang digunakan pun yaitu berupa pencatatan sederhana yang dilakukan secara manual pada sebuah buku tulis. Lalu cakupan sistem atau jaringan prosedur yang membentuk sistem yaitu ada 4. Yang pertama, prosedur pencatatan hadir karyawan. Supervisor setiap akhir bulan akan mencatat dan merekap daftar hadir karyawan berdasarkan pengecekan CCTV outlet dalam Excel dengan judul daftar hadir karyawan. Lalu yang kedua, prosedur pembuatan daftar gaji. Berdasarkan daftar hadir karyawan, supervisor akan membuat rekap daftar gaji dalam bentuk Excel. Lalu supervisor menyerahkan daftar hadir karyawan dan rekap daftar gaji kepada pemilik. Lalu yang ketiga, prosedur pengeluaran kas. Pemilik menerima daftar hadir karyawan dan rekap daftar gaji dari supervisor. Lalu pemilik memberikan sejumlah uang kepada supervisor untuk pembayaran gaji, supervisor, dan karyawan. Pemilik melakukan pencatatan pengeluaran kas atas pembayaran gaji. Lalu yang keempat, prosedur pembayaran gaji. Supervisor menerima uang dari pemilik dan supervisor memberikan uang tersebut kepada masing-masing karyawan sebagai gaji. Nah, berikut ini adalah bagan alur atau flowchart dari sistem akuntansi penggajian sebelum redesign. Berikutnya yaitu sistem pengendalian internnya, yaitu yang pertama struktur organisasi dan pemisahan fungsi. Sudah adanya struktur organisasi, belum adanya pemisahan tugas antara supervisor dan pemilik, dan seharusnya pencatatan pengeluaran kas tidak dilakukan oleh pemilik. Lalu yang kedua, otorisasi dan prosedur pencatatan. Belum adanya otorisasi, pencatatan masih dilakukan secara manual dan sederhana oleh pemilik. Yang ketiga, praktik yang sehat, yaitu supervisor merekap daftar gaji sesuai dengan pencatatan kehadiran karyawan maupun dengan lembur bonus dan pelanggaran kecil. Lalu yang kedua, belum adanya rekapan untuk dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang keempat, karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Karyawan yang bekerja di Kegeprek cabang DT ditempatkan sesuai dengan keahlian dan bidangnya masing-masing agar menghasilkan kinerja yang sangat baik dan konsisten. Nah, berikut ini adalah bagan alur atau flowchart sistem akuntansi penggajian setelah redesign. Pada sistem ini yang kami redesign adalah sistem absensi yang beralih menjadi digital, memakai fingerprint dan sudah diizinkan oleh pemilik. Lalu menambahkan fungsi akuntansi, melakukan pemisahan fungsi, dan melakukan rangkap dokumen dan melakukan otorisasi. Sistem yang terakhir yaitu sistem akuntansi biaya. Pada deskripsi kegiatannya, sistem akuntansi ini dimulai oleh bagian leader menghitung dan mencatat bahan baku yang ingin digunakan. Selanjutnya, catatan kebutuhan persediaan tersebut diidentifikasi dan dilakukan pembelian oleh pemilik, serta dilakukan juga penghitungan harga pokok penjualan. Selanjutnya, bagian leader memerintahkan bagian kitchen mengambil bahan baku dari tempat persediaan dan mengolahnya menjadi barang jadi. Fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi biaya yaitu pertama leader. Bagian leader bertanggung jawab mencatat persediaan bahan baku, menyerahkan catatan pembelian bahan baku, menerima pesanan persediaan, dan melakukan pengecekan persediaan. Yang kedua pemilik. Bagian pemilik bertanggung jawab mengidentifikasi pesanan persediaan, membeli persediaan, dan menentukan harga pokok penjualan. Ketiga, bagian kitchen. Bagian kitchen bertanggung jawab untuk memproduksi bahan baku hingga menjadi barang jadi.
Cakupan sistem pada sistem akuntansi biaya yang pertama prosedur pencatatan persediaan. Bagian leader mencatat persediaan bahan baku yang dibutuhkan. Bagian leader mengirimkan catatan persediaan tersebut kepada pemilik. Kedua, prosedur pesanan persediaan. Pemilik menerima catatan persediaan yang dibutuhkan dari bagian leader, pemilik mengidentifikasi catatan persediaan tersebut, pemilik melakukan pemesanan persediaan kepada supplier. Ketiga, prosedur pembayaran persediaan. Pemilik menerima surat tagihan dari supplier, pemilik melakukan pembayaran atas pembelian persediaan, lalu pemilik menerima nota atas pembayaran pembelian dari supplier. Keempat, prosedur penentuan harga jual. Pemilik melakukan perhitungan bahan baku atau persediaan yang akan diproduksi secara manual dari nota pembayaran tersebut. Pemilik menentukan pencatatan perhitungan harga jual dalam bentuk sederhana. Pemilik menghasilkan dokumen harga pokok penjualan. Pemilik memerintah bagian kitchen untuk mempersiapkan bahan baku. Dan prosedur yang terakhir yaitu prosedur produksi barang dagang. Bagian kitchen mengambil bahan baku di tempat persediaan, lalu kitchen mengolah bahan baku menjadi bahan jadi yang siap dijual, lalu yang terakhir bagian kitchen menyerahkan barang jadi kepada bagian leader. Berikut adalah bagan alur flowchart pada sistem akuntansi biaya.